Saudara, kita kembali ke Sulawesi Utara. Kita perbarui informasi soal misi kemanusiaan oleh TNI Angkatan Laut bagi para korban banjir di Pulau Siau, Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara. Sudah bergabung bersama kita Laksda TNI dari Trisananto Suhendi, Komandan Kodaira 8 Manado. Selamat pagi, Pak Dery. Bapak, bagaimana dengan kondisi para pengungsi dan situasi di lokasi bencana saat ini, Bapak? Terima kasih, selamat pagi Mbak Rahma, pemirsa Kompas TV. Pagi ini saya Komandan Kodaira 8 Laksamana Muda TNI dari Trisananto Suhendi izin menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah mengunjungi area bencana di Pulau Siau, dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata, didampingi oleh Panglima Koarmada II dan Komandan Kodaira 8. Saat ini bisa saya sampaikan bahwa kondisi pengungsi di Pulau Siau sudah semakin membaik. Jadi beberapa dari pengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing yang rumahnya sudah hilang. Ada juga yang sudah menumpang kepada keluarganya. Namun memang masih ada pengungsi yang berada di daerah pengungsian, yaitu di gereja dan juga di perpustakaan. Ini adalah pengungsi-pengungsi yang rumahnya hilang dan memang masih trauma dengan situasi atau kondisi alam yang ada saat ini. Demikian, Mbak Rahma. Lalu Bapak, bagaimana bentuk koordinasi TNI AL dengan BPBD dan pemerintah setempat ini dalam membantu menangani bencana di sana, Bapak? Terima kasih. Untuk koordinasi antara Pemda, pemerintah daerah dan BPBD cukup baik dan sangat baik. Saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Utara dalam mengkoordinir Forkopimda untuk menanggulangi bencana ini. Kami juga berkoordinasi bekerjasama dengan BPBD Sulawesi Utara dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan kontak atau bahan-bahan logistik yang akan dikirimkan kepada daerah-daerah bencana di Siau, dan juga kita berkoordinasi dalam rangka transportasi untuk pengantaran bahan-bahan tersebut ke daerah bencana. Demikian, Mbak Rahma. Iya Pak, tadi Bapak menyebut ada bantuan logistik dan kita ketahui pasti ada bantuan medis begitu ya Pak ya. Tapi apa saja bantuan lain ini yang diberikan kepada korban dari TNI AL, Bapak? Sementara ini memang kami baru memberikan bahan-bahan logistik keperluan sehari-hari untuk korban bencana, juga kebutuhan medis. Oleh sebab itu kami mendatangkan satu kapal perang Republik Indonesia, kapal rumah sakit, yaitu KRI Wahidin Sudirohusodo, dalam rangka mengantisipasi apabila ada korban-korban yang perlu ditangani cepat ya, di KRI Wahidin. Kemudian selain dengan logistik, kami mendukung atau mendorong beberapa personil dari Kodaira 8, yaitu kami mengirimkan 31 prajurit marinir dari Yon Marhanlan 8, kami kirimkan pada tanggal 5 Januari 2026 pada saat setelah kejadian bencana. Demikian, Mbak Rahma. Lalu Bapak, untuk korban ini yang kehilangan tempat tinggalnya, apakah dari TNI AL juga akan membantu untuk pembangunan rumah hunian sementara, Bapak? Pada dasarnya TNI Angkatan Laut akan selalu membantu dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah dalam rangka merehabilitasi korban bencana di Pulau Siau. Kami akan selalu membantu, mungkin menyediakan atau menyiapkan transportasi dari Manado ke Kepulauan Sitaru atau Pulau Siau, di mana di sana terjadi bencana, membutuhkan barang-barang atau peralatan atau alat-alat berat. Kami siap membantu dalam rangka transportasi untuk ke Siau. Demikian, Mbak Rahma. Kalau untuk bimbingan pasca trauma untuk korban-korban ini bagaimana, Bapak?
Bagaimana Mbak, bisa diulangi? Kalau singkat saja Bapak, untuk bimbingan pasca trauma untuk korban banjir di Siau ini bagaimana Bapak? Untuk saat ini kami mengandalkan pasukan marinir kami yang ada di sana, selain untuk membantu pembersihan atau pemulihan, juga membantu dalam rangka untuk memberikan hiburan atau memberikan bimbingan kepada para korban yang ada di sana, khususnya untuk anak-anak ya, dan juga khususnya untuk para korban yang kehilangan rumah atau kehilangan keluarganya. Demikian, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi, Komandan Kodaram 8 Manado. Selamat pagi Bapak.